Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Desa di seluruh Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Giris Gusviano Roliansyah. Kali ini kita akan membahas terkait BUMDes di podcast Ngobrol ke Deso. Sudah hadir di sini narasumber kita Bapak Zainal Aziz Maskyur SSTP MSI. Beliau sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Mas Giris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun atau mengembangkan yang namanya badan usaha milik desa. Sebenarnya BUMDes itu apa Pak Aziz? Dan bagaimana bentuknya? Karena yang kita ketahui pada hari ini BUMDes itu masih banyak yang hanya sekedar tulisan. Jadi bentuk nyatanya itu seperti apa itu kita masih bingung. Bagaimana Pak Aziz? Ya tadi menjawab pertanyaannya Mas Giris, tadi terlalu berlebihan kalau saya ahli yang sangat ahli. Jadi tadi yang dikaitkan dengan pengembangan BUMDes, bahwasanya gini Mas Giris, bahwa BUMDes itu sebenarnya sudah dirintis sejak bahkan sebelum adanya undang-undang desa. Desa untuk menjadi sebuah desa yang mandiri, bisa mengelola sumber daya alam sendiri menjadi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi memang desa ini khusus, berbeda dengan kelurahan. Desa ini adalah memiliki kewenangan sendiri untuk menjadi suatu wilayah yang mandiri. Nah, dengan adanya BUMDes tadi, badan usaha milik desa, berarti desa ini punya perusahaan, ceritanya seperti itu Mas Giris. Jadi kalau sebuah negara itu ini secara filosofi memiliki badan usaha milik negara, kemudian provinsi ada badan usaha milik daerah, kemudian kabupaten kota ada badan usaha milik daerah kabupaten kota. Lah ini desa bisa memiliki badan usaha milik desa. Lah ini kalau secara singkat saja, badan usaha milik desa ini sebuah perusahaan yang nantinya hasilnya akan kembali ke desa, seperti itu. Jadi sekarang oleh pemerintah sudah benar-benar diakui, sudah berbadan hukum. Lah banyak pertanyaan, badan hukumnya apa? Lah itu yang nanti kita akan menjelaskan bahwa badan hukum BUMDes itu adalah BUMDes itu sendiri. Jadi bukan PT, bukan CV, bukan firma, tapi BUMDes, badan usaha yang sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah BUMDes. Memang masih perlu sosialisasi lagi ke masyarakat terkait dengan BUMDes, badan hukumnya, sehingga ketika nantinya dalam hal kerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga, ini juga sudah paham terkait dengan badan usahanya itu Mas Giris. Baik, jadi berarti di semua desa yang ada di Jawa Tengah itu sudah ada BUMDes? Di Jawa Tengah sekarang? Di Jawa Tengah. Kalau kondisi tahun 2024 ini, desa di Jawa Tengah itu ada 7.810 desa. Mungkin Jawa Tengah ini yang paling banyak desanya dibandingkan dengan provinsi di sebelah, termasuk di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Ini kita ada 7.810 desa, dan dari data terakhir itu ada 7.595 kayaknya yang sudah terbentuk. Jadi masih ada sekitar 215 kayaknya yang belum terbentuk BUMDes gitu. Oke. Jadi kalau saya pribadi itu melihat BUMDes itu kan identik dengan wisata Pak Aziz. Betul. Jadi kalau kita ke arah Jogja dari Semarang, kita melewati Kabupaten Klaten, dan di situ ada salah satu wisata yang ikonik sekali, yaitu Ponggok. Jadi betul. Wisata air itu. Apakah BUMDes harus dan selalu usahanya itu sebagai
wisata? Ya, Apakah itu boleh berusaha boleh sekali, dengan yang lain? Mas Keris. Jadi BUMDes itu usahanya apa saja boleh, kecuali tidak boleh yang haram ya. Pokoknya yang halal-halal Contohnya saja. apa Pak Ajis itu? Ya, misalkan contoh membuka usaha-usaha hiburan yang dilarang oleh pemerintah, yang istilahnya lebih ke merusak generasi. Nah, itu yang tidak boleh. Misalkan dari sisi hiburan boleh-boleh saja kalau memang itu memang memberdayakan potensi yang ada di desa. Dan BUMDes itu sekarang usahanya boleh bebas, Mas Giris. Boleh tidak hanya di desa itu saja, boleh keluar. Boleh keluar dari wilayah desa. Boleh membuat apa saja di luar wilayah desa itu, karena sekarang berbentuk badan usaha tadi sejatinya sama dengan badan usaha yang lain. Jadi memang sudah tidak terkurung lagi hanya di wilayah desa. Kemudian kalau dilihat dari tadi wisata, betul di desa-desa terutama di Jawa Tengah ini potensi wisatanya memang masih perlu sangat digali lagi. Ada pegunungan, potensi dari topografi Jawa Tengah itu kan ada pegunungan, terus kemudian ada dataran rendah pertanian, kemudian ada pesisir. Lah itu potensi-potensi wisata itu yang memang perlu dikembangkan. Tetapi kembali lagi, ketika potensi wisata tidak didukung dengan sarpras yang mumpuni, saya kira ketika sudah dibangun yang bagus, ketika tidak ada jalan atau sarana prasarana menuju tempat wisata itu, ya saya kira nantinya akan tidak bisa berkembang dengan pesat. Contoh tadi yang disampaikan Mas Giris, BUMDes di Ponggok itu salah satu yang mungkin terkenal di Indonesia, di Jawa Tengah itu BUMDes Ponggok. Itu sudah rintisannya, bahkan sebelum undang-undang desa sudah ada rintisan usaha itu, kemudian berkembang dilegalkan menjadi BUMDes, dan terakhir hasilnya sebelum pandemi itu bahkan keuntungan bersihnya sampai 14 miliar. Luar biasa itu, Mas Giris. Jadi saya dengar juga yang di Ponggok itu luar biasanya adalah pemerintah desa itu punya program, Pak Ajis. Jadi dari hasil usaha BUMDes itu mencanangkan bahwa dia menyiapkan anggaran untuk satu sarjana satu desa. Betul. Yang luar biasa sekali di situ. Artinya apa? Memang BUMDes itu kalau misalkan dikelola dengan baik, artinya hasilnya itu kan juga bisa dinikmati oleh masyarakat, dan pastinya berangkat dari situ banyak hal-hal yang bisa dikembangkan desa secara mandiri. Artinya tidak mengandalkan mungkin dana desa ya. Betul. Jadi dia bisa mengelola atau mengembangkan desa secara secara bebas lah ya, karena hasil juga dari usaha itu tersebut kemudian dikembangkan secara sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian Pak Ajis, misalkan saya itu sebagai masyarakat di desa, kemudian saya melihat BUMDes di desa saya itu sepertinya kok tidak berjalan, kemudian saya punya niatan untuk bekerja sama dengan BUMDes. Apakah bisa atau diperbolehkan hal-hal seperti itu? Diperbolehkan sekali ini. Kalau di aturan ini kan sekarang sudah badan usaha, Mas Giris. Jadi sama seperti badan usaha yang lain, istilahnya seperti tanam saham, bekerja sama. Tetapi syaratnya karena ini adalah milik pemerintah desa, perusahaannya itu, jadi harus sahamnya yang paling besar juga dari desa gitu. Jadi sahamnya itu paling tidak 60% dari desa. Sesuai di ketentuan aturannya seperti itu, bahwa saham karena perusahaan milik desa harus lebih banyak yang desa. Misalkan Mas Giris mau bekerja sama di beberapa sektor, silahkan mau menanamkan saham misalnya. Sebenarnya BUMDes itu banyak usaha nggih. Tidak hanya tadi wisata seperti Ponggok, ada juga BUMDes yang usahanya sukses di bidang perdagangan, di bidang pertanian, peternakan, bahkan industri pun ada yang istilahnya BUMDes itu sudah berusaha di bidang industri, persampahan, ada WiFi desa,
toko, kemudian banyak lain di sektor-sektor yang bisa dikembangkan oleh desa gitu Mas Giris. Jadi kalau kira-kira di desanya Mas Giris, aslinya mana Mas Giris? Saya di Kabupaten Sukoharjo ya Mbak Ajis. Oh, dari Sukoharjo. Yang benar Sukoharjo apa Karanganyar? Kayaknya kemarin ceritanya ke Karanganyar. Ini kok ganti Sukoharjo? Apa ganti ini pasangan sekarang? Apa jadi, nambah? Wah jangan sampai, saya satu saja cukup. Alhamdulillah. Satu setia saja, ini berarti setia, ya? Setia. Setia. Yeah, terima kasih. Jadi modal ya istilahnya Pak Ajis. Modal, ya. betul. Modal BUMDes itu tidak terpaku dalam satu ini saja nggih, artinya penyertaan modal harus wajib dari dana desa atau dari APBDes, tapi memanfaatkan mungkin pihak ketiga itu betul, juga boleh ya. Pihak ketiga bisa dengan kalau yang beberapa yang sudah berjalan itu dengan pihak perbankan, misalnya penyertaan modal dengan pinjam, terus kemudian dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa BUMDes itu masyarakat ini sebagai istilahnya biar masyarakat itu merasa memiliki masyarakat desa. Jadi mereka memberikan saham ke BUMDes. Jadi pemerintah desa memberikan saham, masyarakatnya juga, sehingga masyarakat itu merasa memiliki bahwa ini adalah perusahaan desa. Jadi tidak acuh bahwa biar aja, tetapi ini keberlanjutannya bahwa BUMDesnya maju. Harapannya masyarakat juga semakin sejahtera. Tadi yang sampaikan Mas Giris kan ada yang sarjana tadi itu. Terus kemudian kemarin juga di Klaten ada yang desanya itu bisa memberikan THR loh Mas Giris. Dari hasil BUMDes juga itu. Berarti diberikan kepada masyarakat atau kepada yang ngurus BUMDes? Jadi hasilnya keuntungan itu tetap diserahkan ke desa dulu. Hasil dari keuntungan BUMDes. Lah dari desa kemudian musyawarah mufakat menjadi THR. Jadi akan kembali ke kesejahteraan masyarakat, perangkatnya juga nantinya jadi tambah juga tunjangannya dari kepala desa, sehingga ini adalah ke depan seandainya kalau ada dana desa itu sudah tidak berlanjut, nah program ini desa menjadi mandiri. Jadi yang dikhawatirkan seandainya kalau memang dari pemerintah pusat alokasinya diarahkan ke yang lain, tidak lagi menjadi alokasi dana desa, sehingga desa ini sudah secara finansial sudah mandiri gitu loh Mas. Ceritanya seperti itu. Bahkan kemarin itu Pak Ajis, saya juga waktu kemarin balindeso lah ibaratnya. Mudik ya? Mudik, waktu mudik itu kebetulan jadi pajak kendaraan bermotor saya itu telat, terlambat. Jadi belum jatuh tempo, kurang 1 hari. Kemudian kami diarahkan ke BUMDes. Ini kan kami juga bingung, loh BUMDes ada apa kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ternyata di BUMDes itu juga menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bermotor, betul. Istilahnya apa itu Pak Ajis? Yang sudah digaungkan oleh ini kerjasama ya dengan BUMDes dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah itu adalah Samsat Budiman ya. Orang terkadang pahamnya Budiman itu BUMDes digital mandiri, tetapi informasi kemarin itu tidak hanya BUMDes, jadi itu badan usaha. Jadi beberapa itu boleh yang membuka tidak hanya BUMDes, tetapi dari BKK juga membuka layanan pembayaran pajak. Nah itu harapannya sebagai pendongkrak untuk pendapatan daerah, karena memang pendapatan daerah kita khususnya di sektor pajak itu penerimaannya sedang turun Pak Mas Giris ya. Kemarin saya pas ketemu dengan kepala Bapenda seperti itu, ternyata manfaatnya membayar lewat BUMDes itu lebih simpel ya. Jadi kita tidak perlu lewat calo lagi Mas Giris. Jadi biasanya kalau calo mungkin bayarnya mahal, ini kalau lewat BUMDes tinggal administrasi saja paling 5.000 lah. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pajaknya belum bayar lewat calo mungkin bisa 50 atau 30, aku bahkan 100. Ini kalau lewat BUMDes hanya administrasinya 5.000 saja nih paling. Nah itu nanti jadi pendapatan BUMDes, dan kemudian
BUMDesnya dapat hasil, pemerintah provinsi juga pajaknya masuk. Nah ini kan simbiosis mutualisme, dan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh bayar pajak, cukup ke BUMDes terdekat di wilayah desa, tinggal foto di situ, foto, tetapi memang tidak dapat print STNK-nya Mas Kiris, tetapi dapat print barcode. Barcode ini yang nanti ditempel di STNK. Jadi tetap itu boleh. Jadi tenang saja Bapak Ibu yang belum bayar pajak, ketika sudah bayar lewat pajak tidak perlu takut kalau ditilang. Jadi nanti itu akan berlaku baru nanti pada saat pergantian nomor kendaraan, pergantian STNK 5 tahun, lah itu di Samsat. Tapi kalau untuk pajak tahunan di BUMDes modalnya sedikit kalau dengan Samsat Budiman itu Mas Kiris. Jadi dari BUMDes paling hanya menyediakan komputer, terus kemudian printer, terus ada kamera, dan sekarang juga layarnya dipermudah, tidak harus yang wajib pajak hadir, tapi boleh diwakilkan sehingga lebih mudah. Kalau dulu harus yang bersangkutan, karena seandainya bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau kendaraannya digunakan sama keluarganya, sekarang lebih mudah bayar pajaknya, tidak perlu menunggu yang punya nama di STNK itu perlu hadir pada saat pembayaran di Samsat Budiman. Seperti itu Mas Kiris. Luar biasa sekali. Jadi BUMDes itu selain mengelola unit usaha yang menjadi potensi di desa itu, ternyata juga sudah bekerja sama dengan Samsat atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pembayaran. Jadi memang sangat memudahkan ya Pak Ajis ya. Iya betul. Nah syukur-syukur nanti warga desa kalau misalkan mau membayar di situ, dari BUMDesnya menyediakan door prize ya, sepeda atau itu menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat lebih taat pajak lagi. Wah ini jadi mempromosikan kita ya. Iya betul, salah satu, tidak apa-apa ini, bagus ini, demi kelangsungan bersama ini ceritanya. Oke, baik Pak Ajis, menarik sekali membahas tentang BUMDes ini. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah BUMDes ini setara dengan badan usaha yang lainnya. Jadi BUMDes bebas untuk memilih usaha. Contohnya yang tadi dari pertanian, perdagangan, kemudian jasa, dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tentunya menguntungkan. Nah ini jangan sampai nanti kita kerjasama tapi malah tombok. Betul. Ada nggak cerita Pak Ajis? Menurut pengalaman Pak Ajis ini, selama mengampu atau ngurusi BUMDes lah, ibaratnya seperti itu, BUMDes mana ini yang menurut Pak Ajis menjadi inspirasi atau inspirator? Mungkin gambarannya seperti ini. Jadi menurut Pak Ajis, dari letak geografis tidak mendukung, kemudian dari potensi desa juga tidak ada sama sekali, terus dia juga SDM-nya juga terbatas, tapi dalam pengembangan BUMDes dia bisa menghasilkan atau berkontribusi ke pendapatan asli desa, dan kemudian dia bisa berkembang sampai saat ini. Sebenarnya contohnya banyak Mas Kiris. Kita kan ada, kalau mau dibanggakan kita juga belum bisa bangga. Jadi dari 7.595 BUMDes itu yang maju sebenarnya baru 1% Mas Kiris. Seratusan BUMDes itu yang maju, dan kami sudah berusaha mendorong. Memang permasalahan BUMDes ini sangat kompleks. Tidak hanya dari SDM, kemudian dari sarpras pendukung, contohnya dari pengalokasian untuk modalnya dari penyertaan modal desa, kemudian dukungan dari pemerintah desa, terutama Kades itu juga sangat penting. Jadi dukungan masyarakat juga sangat penting. Masih banyak sebenarnya. Kalau sebagai contoh aja, kalau kami menghargai yang BUMDes tadi, dia tidak memiliki potensi tapi bisa berkembang itu. Contoh misalkan tadi Ponggok, dia punya potensi Mas Kiris, punya potensi sumber air yang memang di situ menjadi daya tarik wisatanya. Beberapa wisata itu memiliki potensi, termasuk letak geografis.
ketika desa itu dilewati jalur yang strategis juga bisa berkembang di situ. Tapi kalau sarpras dari segi sarpras saja tidak mendukung memang berat. Dan kalau seandainya semuanya tidak memungkinkan, yang paling jadi potensi itu sekarang kita negara agraris. Penduduknya banyak, lah itu sebenarnya menjadi potensi yang selama ini banyak belum dikembangkan adalah di sektor satu, di sektor agraria. Contoh tadi peternakan, terus kemudian pertanian itu belum banyak digarap oleh BUMDes. Terus yang kedua adalah di sektor perdagangan. Sekarang sektor perdagangan itu sudah sangat pesat ya Mas Geris. Saya mau beli itu barang sudah datang ke rumah. Sekarang sudah ada namanya aplikasi, banyak yang warna-warni Mas Geris. Aplikasinya ada kuning, ada orange, ada hijau ya. Hijau tertentu ya, jangan hijau-hijau lain. Mungkin ada banyak aplikasi, beberapa ada biru juga lah. Aplikasi-aplikasi ini berbayar dan banyak aplikasi ini sebenarnya potensi kita untuk di sektor perdagangan. Tidak perlu banyak dukungan modal besar, BUMDes bisa berkolaborasi dengan contohnya dengan UMKM yang di desa, bisa menjual barang-barangnya, dapat mengambil keuntungan di situ. Dan kita sebagai contoh ini belum tadi pertanyaannya Mas Giris ya terkait dengan contoh ya. Lah contohnya itu ada namanya, kita provinsi sudah meluncurkan lapak BUMDes. Aplikasi lapak BUMDes yang digunakan untuk BUMDes mempromosikan produknya BUMDes. Itu sudah berjalan, harapannya bisa saling bersinergi antara BUMDes satu dengan BUMDes lain, bisa mempromosikan BUMDes. Memang belum secara besar karena ini gratis Mas Giris. Jadi BUMDes kalau mempromosikan tinggal ngontak ke provinsi. Nah, di kita itu ada kontak personnya, bisa dihubungi, nanti bisa masuk bergabung dengan produk-produk di situ. Di situ ada bidang perdagangan, ada jasa, ada keuangan, wisata segala macam bisa dipromosikan. Jadi sebagai bentuk kita pemerintah memberikan fasilitas saja. Nah, terus kemudian itu juga nanti tinggal diklik. Mas Geris kalau mau lihat aplikasinya, buka HP, lapak BUMDes disambung. Nanti ditampilkan di bawah sini. Iya, ditampilkan di bawah lapak BUMDes bisa. Tautan untuk mengakses lapak BUMDes. Ya, nanti biar dari tim ditampilkan. Nah, jadi nanti lapak BUMDes tinggal diklik, wah sudah muncul itu produk-produk BUMDes se-Jawa Tengah. Ini sekitar sudah ribuan sudah masuk. Lah itu tadi sebagai contoh. Terus kemudian contohnya tadi yang bagus, ada beberapa BUMDes yang memang dari nol. Contoh potensinya tidak ada, hanya memiliki masyarakat, terus wilayahnya ya datar, itu saja sama dengan BUMDes lain. Ada contoh BUMDes Mulur di Sukoharjo, ada di Brebes juga ada, dan mereka Kebumen itu yang banyak di sektor perdagangan ternyata Mas. Itu yang bisa dikembangkan oleh BUMDes yang tidak memiliki potensi, termasuk salah satunya dari segi sumber daya alam. Oh, saya terus yang ngomong ya Mas Giris ya. Ya enggak apa-apa, namanya narasumber ya Mas Giris ya gitu. Ya baik Pak Ajis, jadi sudah sedikit tercerahkan ini ya. Sobat Desa. Jadi BUMDes itu ternyata bervariatif bentuknya. Saya pikir di awal tadi BUMDes itu hanya yang sekedar ya wisata alam atau mungkin kuliner. Betul. Atau mungkin hanya perdagangan yang sifatnya itu monoton, artinya tidak ada sesuatu yang berbeda dengan badan usaha yang lainnya. Kemudian terkait dengan aplikasi atau e-commerce ya istilahnya, e-commerce itu saya juga baru dengar ini Pak Ajis, ternyata aplikasi apa namanya, lapak BUMDes ya? Lapak BUMDes itu berarti di launching tahun berapa Pak Ajis? 2023. 2023. Betul, 2023. Oh, 2023. Kalau tertarik jadi CEO-nya, kami sedang
membuka CEO baru. Wah, itu pertanyaannya gajinya berapa dulu itu? Ya nanti kita bahas setelah acara ini, Mas Giris. Ya, betul. Jadi mungkin tugasnya hanya ngecek-ngecek aja. Ya, ngecek-ngecek saja, gampang ngeklik-ngeklik itu, mengupdate datanya, ya barang-barangnya, betul. Jadi lapak BUMDes itu hampir mirip seperti Shopee atau hanya basis web atau bagaimana modelnya itu? Ya, itu hanya basis web. Jadi nanti sobat desa ini bisa mengakses, ngeklik. Nah, di situ ketika diklik gambarnya di bawah itu ada kontak personnya. Nah, hanya gitu aja. Kontak person dari si direktur atau pengelola BUMDes. Kontak person berupa WA, nanti diklik dihubungi. Nah, itu nanti transaksi silahkan. Jadi kami tidak, dari provinsi tidak mengambil keuntungan di situ. Jadi ini adalah perdagangan secara tertutup antara si pembeli dengan penjual. Jadi di situ ada yang menjual batik, ada yang menjual pasir, ada yang menyewakan molen juga di situ, Mas Giris. Banyak sekali usaha-usaha yang sudah, tetapi kami sudah klasifikasi di situ. Ketika Bapak Ibu bingung, tinggal klik. Usaha perdagangan juga tinggal klik. Nanti akan muncul, sudah kita filter di situ wisata. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi menjadi nanti biar antar BUMDes ini bisa saling berkolaborasi kayak gitu. Oke, berarti memang manfaatnya bukan hanya untuk menjual barang, tapi untuk sarana komunikasi. Jadi ibaratnya misalkan di BUMDes desa A, dia menjadi atau dia punya usaha pengrajin sandal dengan bahan baku bambu. Betul. Kemudian overload order. Nah, itu bisa mencari mungkin referensi bahan atau referensi untuk bahan baku kerajinan itu tadi lewat lapak juga bisa ya berarti? Bisa. Karena tidak menutup kemungkinan juga unit usahanya juga ada yang berkaitan. Betul. Artinya di sini pengrajin bambu, di sana juga ada, mungkin di Kabupaten Ujung di Cilacap juga ada yang pengrajin bambu seperti itu. Terus Pak Aziz, ini semakin menarik ini diskusinya. Jadi terkait dengan BUMDes ini sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas ini. Jadi kira-kira Pak Aji sebagai pengampu BUMDes atau sebagai Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah, apa tantangannya untuk mengembangkan BUMDes ini? Pastinya Pak Aji juga punya target kan, setiap tahun atau per 5 tahun. Artinya mungkin di tahun 2024 ini Pak Ajis ada target supaya BUMDes itu bisa berkembang dan bisa maju semuanya. Apakah ada target yang lain Pak Ajis? Kalau secara target kami dari provinsi itu pinginnya BUMDesnya maju semua, Mas Giris. Jadi dari semua desa, yang pertama target saya itu semua membentuk BUMDes. Ya. Ini kan masih ada PR nih, ada sekitar 200-an desa belum membentuk BUMDes. Terus pinginnya setelah dibentuk BUMDes ini, BUMDesnya maju. Nah, istilahnya bisa menghasilkan. Nah, ini yang jadi tantangan di situ, Mas Giris. Masih banyak dari desa itu hanya memenuhi kewajiban. Yang penting membentuk BUMDes. Yang penting dari pemerintah sudah diarahkan membentuk, kita sudah membentuk. Lah itu yang menjadi tantangan. Karena ketika hanya sekedar memenuhi kewajiban, ya sudah, ya tidak akan berkembang itu BUMDes. Padahal contoh-contoh BUMDes yang berkembang itu sudah banyak. Itu satu target. Dengan adanya BUMDes maju tadi contohnya Mas Giris sudah menyampaikan, ada sarjana dibiayai dari hasil desa, pendapatan desa. Lah kan kita Jawa Tengah kan salah satu informasinya kalau di media itu provinsi kemiskinan ekstrim. Lah itu harapannya menjadi tonggak penggerak ekonomi di desa, pengungkit pendapatan desa. Karena tidak semua desa memiliki pendapatan, Mas Giris. Ada yang desa itu kaya dari bengkoknya, tanah kas desanya luas sehingga disewa menghasilkan pendapatan. Tapi ada yang desa tidak memiliki bengkok, Mas Giris. Lah itu yang perlu didapat dari dibesarkan BUMDesnya. Tetapi tadi kendalanya, Mas Giris, aduh, saya kalau ngurusi BUMDes itu satu, dari SDM terkadang juga kendala, masih belum banyak yang tergerak untuk mengembangkan BUMDes.
terus dukungan dari desa ini yang perlu, karena dari sebagian besar yang BUMDes maju sobat desa itu dukungan BUMDes. Kemarin saya dapat cerita Mas Giris, ada mahasiswa magang di Jogja terus akhirnya tertarik mengembangkan BUMDes dan sekarang BUMDesnya maju. Saya lupa daerahnya mana ya. Itu kayak gitu Mas Giris. Jadi harapannya generasi muda terutama yang sarjana-sarjana ini yang memiliki potensi untuk mandiri, usaha mandiri, tidak ingin bekerja di kota, bisa ini mengembangkan BUMDes ini Mas Giris. Jadi nantinya BUMDes ini bisa mengurangi urbanisasi ke kota. Jadi tidak perlu pemuda itu bekerja lagi di kota Mas Giris. Jadi bisa di desa saja sudah sejahtera dan makmur, tidak perlu lagi merantau ke kota seperti itu. Tapi Pak Ajis, kalau untuk kondisi saat ini, jadi mungkin generasi Z ya? Iya, generasi Pak Ajis emas sudah ini. Generasi apa ini? Ini saya generasi T kayaknya. Oh, generasi T. Jadi generasi Z pada masa ini adalah ketika sudah lulus SMA, mereka ini pasti sudah punya target berkuliah. Kemudian setelah kuliah pasti jarang sekali yang mau kembali ke desa Pak Ajis. Karena di desa itu yang kita tahu adalah mungkin cuma seberapa desa yang punya dan bisa untuk dimanfaatkan lapangan pekerjaannya. Tapi rata-rata sarjana yang potensial ini pasti keluar dari desa itu. Betul. Jadi memang tugas kita bersama untuk bagaimana caranya supaya sarjana ini bisa kembali ke desa dan mengembangkan desa tersebut. Jadi luar biasa sekali Pak Ajis. Memang BUMDes ini kalau dikelola dengan baik memang dampaknya luar biasa. Impact yang dimunculkan adalah selain untuk meningkatkan kesejahteraan dia juga bisa menambah lapangan pekerjaan. Kemudian Pak Ajis, untuk program atau kegiatan yang dilakukan dari Dispermasdes Prof Jateng ini apa saja untuk meningkatkan atau membuat si BUMDes ini bisa berkembang? Kita sebenarnya sudah jauh-jauh bahkan sebelum pandemi Mas Giris. Jadi kita itu kemarin terkendala beberapa kegiatan karena pandemi sehingga sudah melakukannya melalui daring. Memang kegiatan kalau lewat daring itu agak kurang maksimal. Jadi kita sudah melangkah melalui ada pembentukan BUMDes, memang masih ada sisa yang belum tercapai, yaitu tadi masih terkendala terkadang permasalahan di desa itu sendiri Mas Giris. Jadi ada yang memang terkait dengan politis desa, yaitu tarik ulur itu sehingga belum membentuk BUMDes. Terus kemudian kita fasilitasi lagi setelah dibentuk, kita peningkatan kapasitas Mas Giris. Jadi BUMDes itu ketika kita berikan fasilitas, kita buat klasifikasi Mas Giris. Jadi waktu itu di Jawa Tengah itu sudah ada klasifikasi, ada 4 klasifikasi, ada kita buatkan BUMDes dasar, tumbuh, berkembang, maju, itu untuk memudahkan kita melakukan identifikasi dalam pemberian fasilitasi. Jadi ilmu yang diberikan ke BUMDes yang maju dengan yang dasar ini berbeda, permasalahannya pun berbeda. Jadi kalau yang BUMDes yang dasar ya kita arahkan bagaimana memulai usaha, memulai merancang keuangan secara dasar. Tapi ketika BUMDes yang sudah maju ini, bagaimana menghadapi tantangan zaman. Ketika usaha semakin besar itu permasalahannya juga semakin banyak. Manajemen perusahaan juga harus diperbaiki. Tidak boleh akan terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas dengan SDM-nya. Diikutkan diklat, keuangan manajemennya juga harus dikembangkan lagi. Karena dengan BUMDes yang sedemikian banyak ini, kita pelatihan, terus kemudian kita juga ada forum dari paguyuban juga Mas Giris. Jadi setiap kabupaten itu kita adakan bentuk paguyuban untuk memudahkan transfer informasi ke BUMDes, karena terkadang putus, kita tidak bisa langsung
fasilitasi tidak hanya dengan melalui dinas, tetapi kita juga dengan paguyuban-paguyuban. Setiap tahun kita adakan pertemuan biar paguyuban ini bisa memberikan edukasi kepada dorongan juga. Kalau kita pemerintah bekerja sendiri juga berat, Mas Giri. Jadi ada sektor dari akademisi, kemudian dari usaha, dari paguyuban untuk mendorong BUMDes ini bisa lebih maju ke depannya itu. Jadi kalau cerita panjang itu ceritanya cerita panjang, tapi kita hanya singkat-singkat saja mungkin ya Mas Keris ya, jawabannya mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi memang pendampingan dari Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah ini sudah banyak sekali dilakukan. Tadi disebutkan juga ada peningkatan kapasitas ya Pak Ajis ya. Jadi bayangan saya itu begini Pak Ajis. Saya mau membuka sebuah perusahaan. Ya. Kemudian modal berarti kan sudah dimodali ya. Ya, sudah dimodali dari desa. Kita tinggal membuat roadmap. Istilahnya seperti itu. Apa yang mau kita usahakan, terus kemudian tujuan apa yang menjadi goalnya kita. Terus ada beberapa kegiatan yang dukungan dari pemerintah juga. Betul. Untuk pembinaan. Sepertinya juga tidak sulit sebenarnya mengembangkan BUMDes. Iya betul. Tidak sulit tapi bikin mumetnya. Iya. Mumetnya itu tadi Mas Geris. Jadi ketika tidak ada dukungan, beberapa itu ada yang BUMDesnya pengen maju tapi tidak didukung oleh masyarakat dan desa juga tidak bisa berkembang karena masih ada anggapan ini tanda kutip, tidak semua BUMDes itu ketika menjadi direktur itu harapannya BUMDesnya menghasilkan. Pokoknya usahanya harus jadilah. Itu yang menjadi beban ketika seorang pengurus untuk mengurusi BUMDes gitu. Jadi terkadang itu ketika jadi pengurus BUMDes dari direktur dan jajarannya itu nanti harus sukses loh ini usahanya, ketika buka usaha perdagangan harus untung loh, harus bisa mendapatkan PADes loh ke desa lah itu juga menjadi tantangan. Terus kemudian ketika jadi pengurus digaji mana lah itu. Nah ketika pertama beda dengan Mas Geris mau daftar kerja di Bank Jateng misalnya contoh, ketika mengisi format itu sudah ada gaji, tunjangan, terus mungkin kendaraan dinasnya dapat, jabatannya apa itu. Tapi kalau di BUMDes dari nol Mas Geris. Itu. Jadi ketika orang ditunjuk dari musyawarah desa, ditunjuk jadi pengurus BUMDes, itu nggak ada bayaran meskipun ada ininya di aturan itu ketika mendaftar badan hukum di situ harus tertera gajinya berapa sudah dicantumkan, tetapi memang masih banyak yang di bawah UMR. Biasanya dari keikhlasan dulu Mas Kiris, dari keikhlasan mengabdi untuk desa, pelan serius nanti juga akan mendapatkan hasilnya. Nah itu yang mencari orang-orang yang mau ikhlas bangun desa itu yang susah Mas Kiris. Tadi katanya yang bagus pada merantau ke kota. Lah harapannya yang sudah merantau ilmunya dibawa ke desa Mas Giris. Tapi terkadang lebih gengsi kerja di Pertamina Mas daripada di BUMDes kayak gitu. Padahal sama-sama perusahaan desa ini sama perusahaan negara. Lah itu aja perbedaannya. Okay. Gengsi lah gitu. Terima kasih Pak Ajis atas keluangan waktunya pada perbincangan pagi hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ketemu mantan namanya Asih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.